Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita menginjak pada hari Senin tanggal 7 Mei tahun 2018. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman bahwa orang Kristiani dikejar-kejar, dianiaya, dikucilkan oleh masyarakat, dan bahkan dibunuh secara kejam adalah sebuah realitas yang sesungguhnya tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Bahkan realitas ini sudah terjadi sejak bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri seperti yang kita baca di dalam Injil pada hari ini. Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah menubuatkan bahwa kita orang Kristiani akan mengalami hal-hal yang sungguh tidak nyaman dan bahkan bisa dikatakan hal-hal yang membuat kita menderita. Kita akan dikucilkan oleh masyarakat, kita akan dianiaya, dan bahkan tidak jarang orang Kristen dibunuh. Dan mereka yang menganiaya, yang membunuh orang-orang Kristen ini, mereka tidak jarang memiliki dalih untuk menyenangkan hati Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk memuliakan nama Allah. Memang sungguh ironi, bagaimana mungkin sebuah pembunuhan dilakukan untuk menyenangkan hati Allah. Tapi inilah sebuah realitas, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah meramalkannya sejak kira-kira 2000 tahun yang lalu, seperti yang kita baca dalam Injil pada hari ini. Dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita merenungkan Injil pada hari ini, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya pengalaman-pengalaman ini, bagaimana kita dikucilkan oleh masyarakat, bagaimana kita dianiaya, dan bahkan mungkin suatu saat kita dibunuh oleh orang-orang yang membenci kita karena iman kita, adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bersaksi akan Kristus. Kalau kita mengikuti perjalanan sejarah gereja, terutama pada zaman gereja perdana, pada saat itu ada begitu banyak orang Kristiani yang dianiaya dan bahkan dibunuh oleh para kaisar yang kejam yang hidup pada zaman gereja perdana itu. Dan sebuah hal yang sangat menarik adalah ketika orang-orang Kristiani ini dengan setia menanggung penganiayaan itu, dengan setia menanggung penyiksaan itu demi membela imannya kepada Kristus, peristiwa ini justru memikat banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus. Inilah sebuah realita yang terjadi di zaman gereja perdana, sehingga akhirnya gereja menjadi sebuah komunitas yang besar hingga hari ini. Gereja bisa hidup seperti hari ini berkat darah para martir. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak heran bila Tuhan Yesus pada hari ini di dalam Injil meminta kita untuk tetap bertahan, untuk tetap setia, meskipun kita harus mengorbankan diri kita masuk dalam berbagai penderitaan, dan bahkan kita harus bersiap-siap untuk mengalami penderitaan yang paling berat, yaitu kematian karena iman kita. Karena justru disitulah nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan dan Injilnya akan semakin dikenal di mana-mana dan gereja pun akan semakin besar. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga pewartaan iman pada hari ini menguatkan iman Anda semua dan membuat Anda semakin berani setia, berani untuk berkorban demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan percayalah, itu akan menjadi sebuah kesaksian
yang hebat, yang akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Selamat setia kepada Kristus. Tuhan memberkati.